Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu agung, nikmat yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, baik dengan hati, juga dengan lisan, dan juga dengan perbuatan kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita adalah majelis pembacaan kitab Khulafaur Rasyidin. Sesuai dengan judulnya, maka yang kita bahas adalah Khulafaur Rasyidin. Maka kitab ini dipakai di sekolah-sekolah di bawah naungannya Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh sana, dan kita gunakan untuk buku pegangan majelis kita ini. Pembahasan kita masih pembahasan tentang Utsman bin Affan. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, akan kita bahas tentang pembukaan wilayah yang terjadi pada masanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Jika waktu memungkinkan, kita akan membahas lagi pembahasan tambahan terkait dengan masyarakat Islam pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kita mulai dari yang pertama, kita bahas sekarang tentang pembukaan wilayah pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Musannif menyebutkan imtidadul futuh fi ahdi Utsman radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi perkembangan pembukaan Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang dimaksud dengan pembukaan Islam, futuhat, perluasan wilayah adalah upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk meluaskan wilayahnya dengan kemudian berjihad sehingga kemudian kaum muslimin menguasai beberapa wilayah, terutama nanti wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh dua kerajaan besar pada masa itu, yaitu Persia dan satu lagi adalah Romawi. Akan kita baca penjelasannya musannif. Qala musannif, taba'a Utsman radhiyallahu ta'ala anhu silsilatal futuhil lati qama bihal muslimuna fi ahdil khalifataini Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fi Afrikia wa Asia. Musannif menyebutkan bahwa Utsman ini kemudian melanjutkan upaya penahlukan wilayah yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kaum muslimin, di mana kaum muslimin sebelum masanya Utsman itu dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar. Atau dengan kata lain bahwa Utsman sebagai khalifah melanjutkan kebijakannya Abu Bakar, melanjutkan kebijakannya Umar untuk memperluas wilayah Islam. Di mana katanya musannif, hal itu terjadi di Afrika, benua Afrika, dan juga terjadi di benua Asia. Bahkan insya Allah kita berani menyatakan bahwa perluasan ini itu juga mencakup sebagian dari Eropa. Nanti akan kita buktikan bahwa mencakup sebagian dari Eropa ya. Baik. Musannif menyebutkan fadzalal imanul qawi alladzi khatta masiratahu fi ahdil khalifatain Abi Bakar wa Umar waqi'an bi quwwatihi la yahinu wa la yadhuf. Katanya musannif bahwa faktor keimanan yang sangat kuat yang kemudian menentukan langkah dari umat Islam dalam jihadnya pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu masih bercokol dengan sangat kuat. Jadi faktor terpenting dari futuhat itu adalah keimanan mereka. Ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu jihad itu kan bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan. Diperlukan keimanan yang sangat tinggi dan itu merupakan suatu amalan yang sangat terpuji, bahkan salah satu dari amalan terbaik ya, kalau tidak yang paling baik dalam Islam. Maka dengan jihad tersebut itu membutuhkan keimanan yang luar biasa. Dan keimanan itu masih terpelihara pada zamannya Utsman bin Affan. Sehingga pada masa zamannya Utsman, kenapa futuhat itu masih terjadi, masih berlangsung?
Jawaban terpentingnya adalah bahwa keimanan kaum muslimin pada masa Utsman itu terjaga dengan baik. Dan itu menjadi faktor penting atau bahkan faktor terpenting. Terutama tentu saja setelah taufik dari Allah ya. Hal itu tidak bisa tetap menjadi faktor terpenting ya. Nikmat dari Allah, karunia dari Allah itu tetap yang terpenting. Taib. Kemudian musannif menyebutkan la yahinu wa la yadhuf. Di mana keimanan ini yang menjadi faktor penting adanya futuhat, adanya perluasan wilayah ini kemudian tidak melemah, tidak juga kemudian menurun. Jadi kondisinya keimanan mereka itu baik dan itu yang kemudian menjamin keberlangsungan jihad pada masa Utsman bin Affan. Musannif menambahkan, hatta al-fursu war-rumu bi'ayunihim fi adi Utsman ashla ad-daulataihima tatamazzak. Katanya musannif, sehingga ketika perluasan wilayah itu kemudian berlangsung dengan sangat luas, sehingga negara besar seperti Persia dan Romawi itu, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana wilayah dua kekuasaan tersebut pada masa Utsman asla daulataihima tatamazzaq. Jadi wilayah-wilayah kekuasaan keduanya itu tercabik-cabik. Dalam artian kemudian pelan-pelan sedikit demi sedikit secara bertahap kaum muslimin kemudian menguasai kedua wilayah tersebut. Sehingga yang sebelumnya wilayah-wilayah itu sebelumnya berada antara kalau tidak di bawah kekuasaannya Persia ya di bawah kekuasaannya Romawi. Pelan-pelan kemudian masuk di bawah kekuasaannya Islam. Dan itu jelas menjengkelkan mereka. Dan itu jelas menjengkelkan musuh. Karena hal tersebut merugikan mereka. Hal itu kemudian menjengkelkan mereka. Sehingga dengan perluasan wilayah seperti ini, itu kebalikannya menjadikan Islam itu semakin tinggi, dan kebalikannya merendahkan orang kafir dan kekufuran. Sehingga kita tahu ketika kemudian jihad dalam makna yang sebenarnya ya, karena zaman sekarang orang kemudian tidak sedikit di antara mereka yang menyalahgunakan makna jihad, sehingga kemudian makna jihad itu terkotori oleh banyak orang. Maka ketika jihad itu betul-betul difahami dengan baik, dengan benar, dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka itu menjadi salah satu sebab penting kenapa kemudian Islam itu berjaya. Islam itu kuat, Islam itu tangguh, dan Islam itu memiliki wibawa, memiliki haibah, dan disegani oleh musuh-musuh Islam pada masa tersebut. Musannif kemudian melanjutkan, wa asbahat rayatul Islam tatarafrafa ala syamali Afrika wa mantiqatin kabirah min gharbi Asia. Katanya musannif bahwa karena perluasan wilayah yang begitu luas, sehingga wilayah Persia dan Romawi sebagiannya itu masuk ke dalam wilayah Islam, sehingga bendera Islam itu kemudian berkibar. Islam itu kemudian tersebar. Sehingga kemudian tidak sedikit penduduk yang ditaklukkan, itu kemudian memeluk agama Islam. Dan Islam kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga para sahabat mendakwahkan Islam dengan jihad ini tadi. Karena sebagaimana sudah kita sampaikan dalam pembahasan tentang Abu Bakar ya, bagaimana sudah kita sampaikan bahwa jihad itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu sarana terpenting dari dakwah ilallah. Sehingga dengan jihad adalah upaya untuk menyebarkan Islam. Dan jihad yang ada dalam Islam, dan salah satu sarana terpenting dalam jihad itu adalah dengan berperang ya, jihadul qital, atau salah satu jenis jihad adalah jenis qital. Maka ini menjadi sebab penting bagaimana kemudian Islam tersebar di sana. Dengan kewibawaan Islam kemudian Islam tersebar. Dengan juga keramahan dari umat Islam, Islam kemudian juga tersebar. Dengan keindahannya Islam, dengan ciri-ciri khas yang baik dari Islam, maka kemudian Islam tersebar di banyak tempat di mana umat Islam kemudian mencapai wilayah tersebut. Karena itu musannif menyebutkan bahwa Islam pada masa itu tersebar di Afrika Utara. Afrika Utara pada masanya Utsman yang sudah dikuasai itu mencakup Mesir, masuk Afrika Utara ya. Kemudian ditarik ke kiri
nanti mencakup wilayah Libya, kemudian ke kiri lagi nanti masuk Aljazair, kemudian nanti Tunisia itu sudah masuk. Yang saya lupa apakah kemudian Maroko pada masa Utsman sudah dimasukin oleh kaum muslimin atau belum. Tapi yang pasti Tunisia yang berada di ujung utara dari Afrika Utara itu sudah kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Atau paling tidak sebagian wilayah Tunisia sekarang itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga Islam tersebar sudah sampai ke wilayah tersebut. Begitu juga Mantiqah kabirah fi gharbi Asia. Jadi daerah yang sangat luas di Afrika Barat. Afrika Barat itu kan teridentik dengan Asia Barat itu kan identik dengan Arab ya. Ya memang mencakup daerah Arab dan sekitarnya. Sehingga Islam kemudian tersebar di wilayah-wilayah tersebut. Kita berani mengatakan bahwa Islam juga tersebar di Eropa. Kok bisa? Nah, setelah ini kita sampaikan. Musannif melanjutkan, min asyuril futuhat allati tammat fi ahdi Utsman, termasuk dari futuhat terpenting yang terjadi pada masa Utsman adalah yang pertama Fathu Qubrus, penaklukan Siprus. Nah, kita menyatakan tadi di muka, musannif di sini belum menyatakan bahwa Eropa itu Islam belum masuk ke Eropa. Atau paling tidak musannif belum menyebutkan. Nah, kita berani menyebutkan bahwa pada masa ini otomatis berarti dengan Islam masuk ke Siprus berarti Islam masuk ke Eropa. Karena secara pembagian wilayah administrasi, maka Siprus itu dianggap bagian dari Eropa. Masuk bagian dari Eropa. Sehingga ketika Islam masuk ke Siprus, berarti Islam sudah masuk ke Eropa. Musannif menyebutkan, wa kana dzalika awwalu jihadin fil bahr. Dan hal ini, penaklukan Siprus adalah jihad pertama yang dilakukan di laut. Wa fi dzalika misdaqun ma ahbara bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan jihad pertama yang terjadi di laut ini itu membenarkan apa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan bahwa akan terjadi perangnya kaum muslimin yang pertama kali itu di laut. Nah, perang pertama yang terjadi di laut ini adalah penaklukan Siprus. Kama warada fi sahih an Ummi Haram. Sebagaimana yang termuat dalam hadis sahih Bukhari ya. Dari hadis Ummu Haram, zaujatu Ubadah bin Somit. Iya, Ummu Haram adalah istrinya Ubadah bin Somit. Di mana Ubadah bin Somit pada waktu itu dengan istrinya ikut serta dalam penaklukan Siprus. Baik. Musannif menyebutkan di sini wasayati fi tarjamati Muawiyah insyaallah dan akan dirinci di biografinya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Musannif di sini menyebutkan bahwa hadis Ummu Haram itu disebutkan di biografinya Muawiyah karena memang pemimpin dari penaklukan Islam di Siprus pada masa Utsman ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Banyak para ulama yang menyebutkan bahwa Muawiyah ini bisa dikatakan adalah bapak bahari Islam atau bapak maritim Islam. Karena yang mengusulkan untuk mendirikan armada laut itu adalah Muawiyah sendiri. Muawiyah mengusulkan pada masa Umar. Umar pada masanya masih belum setuju. Muawiyah kemudian pada masa Utsman itu maju lagi untuk mengajukan pentingnya adanya armada laut. Nah, Utsman kemudian setuju. Sehingga kemudian armada laut itu dibuat. Nah, armada laut sendiri dibuat sekitar tahun 24. Tahun 24 itu 1 tahun setelah Utsman berkuasa. Nah, dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 4 tahun, umat Islam itu berhasil membangun armada lautnya dan kemudian berhasil menaklukkan Siprus ya. Karena penaklukan Siprus insya Allah terjadi pada tahun 28 Hijriah. Sehingga hanya dalam waktu 4 tahun, armada yang baru ini, armada laut yang relatif baru ini, itu berhasil menaklukkan Siprus. Dan ini prestasi luar biasa. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan jasa ya. Dan juga Muawiyah sebagai pemimpin dan juga sebagai orang yang mengusulkan adanya armada laut. Dan dia juga kemudian menjadi bukti pembenaran
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perang pertama yang terjadi di laut, maka mereka akan mendapatkan keutamaan tersebut. Sebagaimana Ummu Haram yang kemudian ikut serta dalam perang tersebut, itu juga mendapatkan keutamaannya. Karena pada waktu itu Ummu Haram meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan agar dia ikut serta. Dan betul, Ummu Haram kemudian ikut serta dalam perang tersebut bersama dengan suaminya Ubadah bin Samit. Bahkan Ummu Haram itu meninggal dalam penaklukan tersebut. Hanya para sejarawan kemudian berbeda pendapat. Apakah dia dimakamkan di Siprus ataukah dia kemudian dibawa ke Syam atau mungkin meninggalnya di Syam. Pendapat yang sementara ini kita cenderung kepadanya bahwa Ummu Haram itu meninggal di Siprus itu juga. Allahu ta'ala alam bisawab. Sehingga itu tentang Siprus. Sekali lagi, penaklukan Siprus ini menunjukkan bahwa pada masa Utsman, Islam itu sudah sampai di Eropa. Wallahu a'lam. Kemudian musannif melanjutkan, yang kedua setelah penaklukan Siprus adalah Fathu Armenia wa Khurasan. Penaklukan Armenia dan juga penaklukan Khurasan. Armenia adalah kerajaan tua, kerajaan lama, di mana mereka kemudian memiliki corak agama yang berbeda ya. Dan mereka secara umum dianggap menjadi bagian dari kekuasaannya Romawi. Penaklukan Islam di Armenia itu terjadi pada masanya Walid bin Uqbah. Kalau tidak salah sekitar tahun 24 Hijriah. Adapun Khurasan sekarang yang dimaksud itu adalah daerah yang kemudian sekarang mencakup wilayah sebagian dari Iran dan juga mencakup sebagian wilayah Turkmenistan dan juga sebagian Afghanistan. Jadi mencakup wilayah yang sangat luas di sekitar Asia Tengah ya. Maka kurang lebih itu daerah Khurasan. Yang berjasa menaklukkan Khurasan adalah Abdullah bin Amir bin Quraiz. Abdullah bin Amir bin Quraiz. Bukan Quraisy, tapi Quraiz. Kaf, Ro, Ya, dan Zain. Quraiz. Nah, Abdullah bin Amir bin Quraiz ini menaklukkan Khurasan itu sekitar tahun 30 Hijriah. Ada pendapat lain menyebutkan bahwa penaklukan Khurasan itu terjadi pada tahun 30 Hijriah. Sehingga Islam hadir di tempat tersebut itu sejak zamannya Utsman bin Affan. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga adalah Fathu Torobulus wa Tunis fi Syamali Afrika. Di Afrika, penaklukan yang terjadi adalah Fathu Torobulus wa Tunis fi Syamali Afrika. Torobulus yang dimaksud adalah Tripoli, ibu kotanya Libya sekarang. Karena dalam dunia Islam, Tripoli itu paling tidak ada dua. Satu Tripoli ibu kotanya Libya, satu lagi Tripoli salah satu kota penting di Lebanon. Karena itu Tripoli paling tidak ada dua. Sebenarnya kalau dalam dunia secara umum ada tambahan Tripoli satu lagi di Yunani kalau tidak salah. Taib. Dalam bahasa Arab Tripoli ini namanya Torobulus. Torobulus. Ada penaklukan Torobulus, kemudian ada juga penaklukan Tunis. Penaklukan Tunis ya. Nah, kita tahu Tunis adalah negara kecil tapi penting di Afrika. Di Afrika Utara, lebih tepatnya. Pada masa itu kemudian Tunis sudah dikuasai oleh umat Islam. Atau paling tidak banyak wilayah Tunis dikuasai oleh umat Islam. Ini beberapa penaklukan penting yang terjadi pada masa Utsman bin Affan. Memang penulis di sini tidak memfokuskan hal ini, jadi disampaikan secara singkat saja, hanya disebutkan judulnya saja. Baik, kita lanjutkan. Wa min asyuril ma'arik ma'rakatu dzatus sawari bainal muslimina war rum bi qiyadati Abdullah bin Abi Sarh wallati intasara fiha al muslimuna 'ala rum arwa'a intisarin. Katanya penulis bahwa salah satu perang terpenting yang terjadi pada masanya Utsman adalah perang Dzatus Sawari. Dzatus Sawari itu artinya perang tiang kapal. Dzat itu maknanya di sini pemilik. Sawari itu kalau dalam tata bahasa Arab maknanya adalah bentuk jamak, bentuk banyak dari soriyah. Soriyah itu adalah tiang kapal. Sehingga perang ini disebut dengan nama perang tiang kapal. Kenapa disebut perang tiang kapal? Karena pada masa itu jumlah armada laut dari umat Islam
itu berbeda drastis, sangat berbeda jumlahnya antara armada Islam dengan armadanya orang kafir, yaitu armadanya Romawi. Strategi yang diambil oleh umat Islam pada waktu itu adalah menempelkan kapal satu demi satu, kemudian kapal-kapal itu diikat satu sama lain. Sehingga ketika kapal-kapal itu diikat, medan perang yang terjadi itu bukan lagi di laut, tetapi kemudian di dek-deknya kapal itu tadi. Sehingga ketika kemudian ajang pertempuran itu kemudian di kapal itu tadi, dan kemudian tiangnya berdekatan, karena otomatis ketika diikat satu sama lain, didekatkan satu sama lain, otomatis tiang kapal itu berdekatan kan. Nah, dari hal tersebut, akhirnya kemudian perang ini disebut Dzatus Shawari, perang tiang kapal. Karena tiang kapalnya berdekatan, karena umat Islam kemudian mendekatkan kapalnya dengan kapal-kapal Romawi. Sehingga disitulah kemudian terjadi pertempuran. Baik. Di mana pertempuran ini terjadi antara kaum muslimin dengan Romawi, di mana umat Islam itu dipimpin oleh Abdullah bin Abi Sarh, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Dan kemenangan kaum muslimin pada masa ini itu kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa. Karena kemudian mereka mengalami kekalahan telak. Padahal jumlah armada umat Islam itu jauh lebih sedikit. Di mana perang ini itu terjadi di Laut Tengah. Hanya kemudian para sejarawan berbeda pendapat persisnya di mana terjadi perang ini di Laut Tengah itu di mana, itu kemudian ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan lebih dekat ke Mesir. Ada yang mengatakan kemudian lebih dekat ke daerah Libanon sekarang kalau tidak salah. Tapi yang pasti perang ini terjadi di Laut Tengah. Akhirnya perang ini dimenangkan oleh umat Islam. Dan armada Romawi kemudian kalah telak. Tapi pemimpinnya, saya lupa namanya siapa, putranya Heraklius, itu kemudian dia mundur, melarikan diri, menyelamatkan diri. Dan dia termasuk sedikit yang selamat. Karena banyak korban yang berjatuhan dari pihak musuh. Sebagian sejarawan kemudian menyebut bahwa perang ini adalah salah satu perang paling penting, paling menentukan dalam sejarah adanya Laut Tengah. Bahkan sebagian sejarawan Muslim kemudian mengatakan bahwa bukan suatu hal yang hiperbola kalau dikatakan bahwa Laut Tengah itu kemudian bisa dinamakan dengan Laut Islam. Karena kita tahu bahwa nama lain dari Laut Tengah pada masa itu adalah Lautnya Romawi. Dalam bahasa Arab disebut Bahrur Rum. Zaman sekarang lebih dikenal dengan Laut Tengah. Atau kadang orang menyebutnya Laut Mediterania ya. Ya sama saja. Pada masa itu sebagian sejarawan kemudian sebagian sejarawan belakangan kemudian menyebut bahwa bukan suatu hal yang hiperbola, bukan suatu hal yang berlebihan. Kalau kemudian disebut bahwa laut ini kemudian bolehlah disebut dengan Laut Islam. Karena kemudian kekuasaan Islam, kontrol umat Islam terhadap Laut Tengah itu kemudian mutlak pasca kekalahan orang Romawi dalam perang ini. Karena kontrol yang sebelumnya ada di Laut Tengah itu otomatis di bawah kontrolnya Romawi karena armada laut mereka sangat kuat. Sehingga kemudian ketika umat Islam berhasil mengalahkan Romawi di dalam perang Dzatus Shawari, bisa dikatakan kontrol Laut Tengah itu berpindah dari sebelumnya kontrolnya orang Romawi menjadi kontrolnya umat Islam. Sehingga bahasanya orang itu supremasi laut di Laut Tengah pada masa itu sejak perang ini itu dikuasai oleh umat Islam. Sehingga menunjukkan bahwa upaya Muawiyah sebelumnya untuk kemudian membangun armada laut itu suatu pandangan yang sangat jauh ke depan. Kalau istilahnya orang pandangannya itu visioner. Karena mampu melihat ke depan bagaimana maslahat agar umat Islam itu kemudian berjaya, agar Islam itu kemudian tersebar dan Islam itu kemudian memiliki wibawa, memiliki haibah. Sehingga kemudian armada laut ini dibangun. Dan kita tahu armada laut ini menjadi wasilah yang luar biasa bagi penyebaran Islam pada masa itu dan masa setelahnya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Itu tentang futuhat yang terjadi pada masanya Utsman bin Affan. Kita lanjutkan setelahnya tentang gambaran masyarakat Islam pada masa Utsman bin Affan. Kita baca,
Qala musannif malamih mujtama al-islami ayyama Utsman. Jadi miniatur masyarakat Islam pada masanya Utsman. Maksud penulis memberikan judul ini, miniatur masyarakat Islam pada masa Utsman, penulis di sini ingin memberikan gambaran tentang kondisi umat Islam pada masanya Utsman. Apa yang kemudian menjadi ciri khas dari kehidupan mereka? Apa yang kemudian nikmat yang berhasil mereka dapatkan? Apa yang terjadi di masyarakat pada masa tersebut? Karena pengetahuan akan kondisi ini akan mengantarkan kepada kita untuk memahami dengan lebih baik peristiwa yang akan terjadi terjadi sebelumnya dan peristiwa yang terjadi setelahnya. Baik. Kita baca. Musannif menyebutkan kana ahduhu radhiyallahu taala anhu ahdu khairin wa rafahin wa arzakin. Musannif menyebutkan bahwa masanya Utsman adalah masa penuh dengan kebaikan. Masa penuh dengan kesejahteraan. Jadi mereka hidupnya itu enak. Hidupnya itu nyaman. Karena masanya Utsman kemudian secara perekonomian umat Islam itu jauh lebih maju. Sehingga hidupnya itu nyaman sekali. Karena itu musannif menyebutkan wa arzaq la tu'addu wa la tuhsa. Sehingga rezeki itu tidak terhitung dan tidak terhitung banyaknya. Tidak bisa dihitung dan tidak bisa dihitung saking banyaknya. Faqad akhadatil amwal taridu ala khazinatid daulatil islamiyah minal futu wa ghairiha. Jadi uang itu masuk ke kas negara dengan begitu banyak. Karena futuhat. Dengan futuhat itu kan misalkan nanti ada ada uang yang masuk ke Baitul Mal kan. Ada yang kemudian dari pampasan perang misalkan kemudian itu kan ada jatah masuk ke Baitul Mal. Maka itu menjadikan kas negara itu besar. Dan kemudian rakyat itu semakin makmur dengan hal tersebut. Wa intasyarul amnu wal itminan. Sehingga ketika kemudian keadaan pada waktu itu sudah nyaman, maka keamanan dan kenyamanan, ketentraman itu yang tersebar. Dan kenyamanan dan ketentraman itu terutama karena keimanan mereka. Karena aman itu terkait penting dengan iman. Karena dengan iman, insya Allah akan menjamin aman. Karena tidak mungkin aman terjadi tanpa iman. Karena aman tanpa ada keimanan, itu kalaupun ada keamanan, itu sangat kurang sekali. Banyak sekali kekurangan di dalamnya. Atau mungkin kita bisa sampai ekstrim mengatakan bahwa keamanan tanpa keimanan, itu kemudian keamanannya itu semu. Hanya kelihatannya saja, hanya zahirnya saja, padahal banyak kerusakan yang terjadi di dalamnya. Kemudian musannif menyebutkan falil muslim ayyasira ma syaa fi daulatil Islam al-mumtaddah min wasati Asia syarqan ila Tunis gharban yasiru bi hurriyatin wa amanin duna an ta'taridahu marakis aw hudud. Musannif menyebutkan bahwa salah satu bukti kenyamanan yang terjadi pada masa Utsman bahwa jika ada seorang muslim dia ingin pergi berangkat safar di wilayah Islam yang kemudian wilayah Islam itu memanjang di bagian timur itu sampai ke Asia Tengah. Islam pada masa itu kemudian sudah sampai ke India ya. Karena itu dibilang sampai ke Asia Tengah. Wallahu alam, apakah kemudian sudah sampai ke Indonesia? Itu perkataan lain, pembahasan lain. Kemudian ila Tunis Ghorban, sampai kemudian ke Tunis di sebelah barat. Jadi Islam di timur itu sampai kemudian ke daerah Asia Tengah di India sana. Dan kemudian ke barat, Islam itu sudah sampai ke wilayah Tunis. Yasiru bi hurriyatin. Jadi orang Islam kalau kemudian pingin jalan-jalan, pingin safar di wilayah Islam, maka mereka safar dengan sangat mudah, bebas. Wa aman dan aman tanpa ada gangguan. Duna anta taridahu marakis au hudud, tanpa ada yang menghalangi dari markas-markas pemeriksaan au hudud atau perbatasan. Saking luasnya wilayah Islam, saking amannya wilayah
wilayah Islam. Sehingga mau pergi kemana saja selama menjadi bagian dari wilayah Islam, mereka itu kemudian sangat mudah. Baik. Musannif menyebutkan, Warwal Bukhari bisanadihi anil Hasan al-Basri rahimahullah faqala adraktu Utsman ala ma naqamu alaihi. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Hasan al-Basri, ini bukan di Sahih ya. Ini kalau tidak salah di Tarikh Al-Kabir kalau tidak salah. Baik, jadi meriwayatkan dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu nanti hidup pada masa Utsman ya. Kalau tidak salah saya lupa lahirnya. Lahirnya itu kalau tidak salah tahun 25 atau tahun 26. Jadi dia mendapati masa Utsman. Walaupun dia pada waktu itu masih kecil. Taib. Hasan al-Basri mengatakan, Adraktu Utsman ala mana qamu alaihi. Aku mendapati zaman Utsman, walaupun kemudian dia masih belum dewasa sekali. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, ala mana qamu alaihi. Di mana Utsman itu sempat dituduh macam-macam. Sempat kemudian ada tuduhan yang dialamatkan kepada Utsman. Dan banyak dari tuduhan tersebut itu kemudian tidak benar. Hasan al-Basri sebagai saksi mata pada masa itu kemudian menyebutkan, wa qallama ya'ti 'alan nas yaumun illa wa hum yaktasimuna fihi khairan. Jadi katanya Hasan al-Basri, jarang ada hari pada masa Utsman kecuali mereka kaum muslimin pada masa Utsman itu hampir tiap hari itu bagi-bagi kebaikan. Jadi kehidupan pada waktu itu mudah, tidak sulit. Karena pada waktu itu kemudian makmur. Orang-orang kemudian tingkat taraf ekonominya itu sangat baik. Sehingga saking sangat baiknya dan di mana mereka kemudian keimanannya itu luar biasa dan kemudian mereka itu secara umum dermawan, maka kemudian jarang ada hari di mana kemudian tidak ada kemudian bagi-bagi kemudian ngasih donasi dan seterusnya, itu sering sekali terjadi. Itu menunjukkan betapa kemudian kehidupan umat pada waktu itu sangat makmur. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, ughdu ala a'tiyatikum fayakhudunaha wafirah. Jadi umat Islam ketika ada bagi-bagi itu, ketika ada pembagian itu, karena saking banyaknya orang yang dermawan ya, itu kemudian umat Islam dipanggil, wahai kaum muslimin, ughdu ala a'tiyatikum. Ambil hadiah bagi kalian, ambil pemberian bagi kalian. Fayakhudunaha wafira, dan mereka umat Islam itu ngambil hadiah tersebut itu ngambilnya banyak. Kenapa ngambilnya banyak? Karena yang dikasih banyak. Karena rezeki pada waktu itu tersebar dengan begitu mudah. Orang-orang pada waktu itu kehidupannya makmur, sehingga banyak orang ngasih, banyak orang bagi-bagi. Kemudian thumma yuqalu lahum ughdu ala arzakikum fayakhudunaha wafira. Kemudian dikatakan kepada mereka, ambil rezeki kalian yang kemudian diberikan kepada mereka, fayakhudunaha wafira. Lalu ngambilnya mereka juga banyak. Kenapa banyak? Karena dikasihnya banyak. Karena pada waktu itu kemakmuran tersebar di zamannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardo. Sehingga kemudian rezeki pemberian itu jumlahnya tidak nanggung-nanggung, banyak. Tsumma yuqalu lahum ughdu 'ala saman wal asal. Kemudian dikatakan kepada mereka, ambillah minyak samin, ambil pula madu. Kita tahu bahwa minyak samin dan juga asal termasuk kebutuhan pokok bagi mereka. Minyak samin untuk mungkin campurannya roti atau kemudian sebagai campurannya roti ya untuk bahan makanan mereka. Kemudian juga madu yang kemudian bermanfaat bagi mereka. Maka kemudian dibagi-bagi. Ughdu 'ala saman wal asal. Ambillah minyak samin, ambil pula madu. Karena yang dibagi salah satunya diantaranya adalah minyak samin dan madu. Hasan al-Basri mengatakan, wal-u'tiyat jariyah. Dan pemberian itu, orang kemudian ngasih donasi, itu kemudian mengalir terus, tidak berhenti. Sehingga kemudian kemakmuran pada masa itu memang betul-betul tersebar, banyak. Wal-arzak daroh. Dan rezeki itu kemudian terus berputar, banyak. Wal-adu muttaqi. Sedangkan musuh pada masa itu kemudian muttaqi, takut. Atau kemudian mereka itu sembunyi. Kenapa? Karena mereka hidupnya nyaman. Sehingga Allah Ta'ala alam, mungkin maksudnya bahwa
Ketika musuh itu sembunyi, karena kehidupan sudah nyaman, mau ngapain lagi? Karena salah satu sebab kenapa terjadi ada masalah, ketika kemudian perut itu lapar, maka terkadang ada masalah dari perut itu lapar. Karena orang ketika lapar seringkali kemudian tidak bisa berpikir dengan normal. Apalagi ini ya, ini salah satu hal yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Karena laki-laki kemudian ususnya itu lebih besar dan otomatis jumlah makanan yang dikonsumsi itu lebih besar. Jadi jangan ngajak masalah, jangan ngajak ribut dengan orang ketika kondisi orang tersebut itu lapar. Dan pada masa Utsman, kondisi umat pada masa itu kemudian mereka kondisinya nyaman. Dan musuh pun kemudian pada waktu itu mereka mendapatkan kenyamanan juga. Jadi mereka kemudian mau ngapain lagi? Apalagi yang kemudian diributkan. Wadzatul bain hasan. Katanya musannif wadzatul bain hasan. Mengutip dari Hasan Al-Basri, wadzatul bain hasan. Hubungan relasi antara umat pada masa itu hubungannya itu baik, tidak ada masalah, tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan. Mereka hidup dengan nyaman. Baik. Kemudian Hasan mengatakan wal khairu katsir. Kebaikan itu banyak. Baik itu kebaikan sifatnya yang maknawi, yang abstrak dari kuatnya beragama mereka pada masa itu. Di sisi lain kebaikan dari sisi materi dengan banyaknya uang, banyaknya harta, kemudian mereka tidak kesulitan mendapatkan makanan, itu betul-betul kebaikan yang banyak. Wa ma min mu'min yakhafu mu'minan. Tidak ada seorang mukmin yang takut dengan mukmin yang lain. Maksudnya pada masa itu betul-betul terjalin rasa aman karena iman mereka. Jadi seorang mukmin itu tidak khawatir dengan saudaranya, tidak khawatir dengan tetangganya, tidak takut ditipu, tidak takut kemudian dirampok, tidak takut dicuri, tidak ada. Saking amannya keadaan pada masa tersebut. Waman laqiyahu fahuwa akhuhu. Siapa yang dia temui, maka itu adalah saudaranya. Sehingga gambaran yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri tentang kondisi pada waktu itu, di mana dia adalah termasuk dari saksi mata yang menyaksikan kehidupan pada masa Utsman, walaupun dia pada masa itu belum terlalu dewasa ya, tapi dia sudah paham. Maka hal ini menunjukkan betapa umat pada masa itu kemudian bisa dikatakan mendapatkan kejayaannya, mencapai tingkat yang tinggi kemakmurannya, sehingga mereka kemudian hidup nyaman, mereka kemudian hidup tentram, dan apalagi yang kemudian mereka harapkan. Mereka bisa beribadah dengan tenang, mereka kemudian juga bisa menjalankan agamanya dengan baik, mereka kemudian bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, mereka bisa menjalankan puasa dengan mudah, menjalankan haji dengan mudah, bahkan mereka kemudian juga bisa berjihad fisabilillah pada masa tersebut. Sehingga keadaan umat pada masa itu betul-betul baik. Baik. Dan hal ini yang kemudian barangkali menjadikan sebagian umat itu kemudian menjadikan sebagian orang yang tidak suka dengan Islam, musuh-musuh Islam, itu jengkel dengan kejayaan yang dicapai oleh Islam. Sehingga kemudian mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk membuat rusuh, membuat kisruh, membuat masalah, membuat kegoncangan di dalam tubuh umat Islam. Sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana kemudian mulai munculnya kisruh, mulai munculnya masalah, mulai munculnya perselisihan pada masa Utsman. Nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi apa yang kita sampaikan tentang gambaran masyarakat Islam itu kita ingin menggambarkan bahwa umat Islam pada masa itu kondisinya baik. Dan hal itu barangkali yang kemudian menjadikan musuh Islam itu tidak suka, musuh Islam itu benci, musuh Islam itu kemudian bikin masalah. Karena mereka tidak suka, benci, dan juga jengkel ketika umat Islam itu kemudian hidup nyaman, hidup tentram, maka kita tahu mereka itu paling tidak suka dengan hal-hal tersebut. Sehingga
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bisa meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.